Itu semua sudah tahu lah. Kalau ada masalah ya hadepin dulu, di luar ini benar atau tidak. Bersikap jantan itu kan better daripada lo menghilang atau lo. Iya. Aku jawab ya. Jadi beritanya kan ramai banget ya. Jadi banyak yang kirim tuh gambar-gambar, terus screenshot bahwa sudah sah Rezky Aditya dinyatakan bukan ayah dari Nahira Kainita, anak saya, bukan ayah dari Keke. Sudah ketok palu, bla 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 lain-lain. Saya tegaskan di sini bahwa semua berita itu adalah berita hoax. Artinya bukan berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Kenapa? Karena berita terakhir adalah putusan dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan dan mengabulkan gugatan kami kepada penggugat Rezky Aditya, menyatakan adalah ayah biologis dari Nahira Kainita. Itu. Jadi itu adalah putusan terakhir yang terupdate. Di luar itu semua beritanya tidak benar. Putusan itu. Dan satu lagi nih, banyak yang rancu bahwa sudah ada DNA, belum ada DNA sampai dengan saat ini, gitu ya. Jadi Pengadilan Tinggi Banten itu membuat terobosan pembuktian terbalik. Artinya menyatakan Rezky sebagai ayah sah, ayah biologis dari PK tanpa pembuktian DNA. Maka Pengadilan Tinggi Banten meminta kepada Rezky untuk membuktikan apabila itu tidak benar, gitu kan. Jadi sampai dengan saat ini, alhamdulillah, saya dan tim kuasa hukum sudah menang di tingkat banding dan kami sangat menunggu, gitu ya, sangat menunggu klarifikasi, bukan klarifikasi, artinya nextnya bagaimana dari pihak Rezky? Tanggapannya ya, apakah mereka akan melakukan kasasi, gitu kan? Atau menerima? Iya, atau mereka menerima putusan Pengadilan Tinggi Banten yang akhirnya bisa menjadi suatu keputusan yang ingkrah, gitu. Atau mau dibuktikan dengan tes DNA, monggo silahkan. Jadi kami masih menunggu dan belum ada tes DNA sampai dengan saat ini. Tidak pernah ada komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi ibu pengacaranya, ya ibunya, ibu pengacara Rezky, silahkan komunikasi dengan pihak lawyer saya, gitu loh. Jangan melalui perantara teman saya lagi, kan kita sudah punya pengalaman kemarin, gitu ya, bahwa melalui perantara itu terjadi miskomunikasi. Jadi ada penyampaian yang mungkin maksudnya ibu apa, nyampe ke kita apa, atau ada yang bahasa salah di kita, ibu putar balikan, gitu kan. Itu tidak elok lah menurut saya. Jadi sebaiknya sampaikan maksud dan tujuannya langsung kepada tim kuasa hukum saya. Iya, katanya bahwa ini dibilang tidak mau tes DNA. Teman-teman wartawan kan di sini tahu semua. Dari awal saya menuntut ini kan adalah tes DNA yang saya tuntut, gitu kan. Satu-satunya pembuktian untuk kasus ini adalah tes DNA. Tapi tidak pernah ada pihak respon yang bagus dari pihak Rezky dan kuasa hukumnya. Soal apalagi Rezky-nya kan selalu menghindar, gitu. Boro-boro mau tes DNA. Kok lucu? Di akhir cerita pada saat kami menang dinyatakan bahwa Weni kita ajak damai tapi tidak mau. Ya jelas nggak mau, ibu. Saya itu tidak mau diajak damai diam-diam. Ibu melakukan tes DNA dengan inisiasi ibu, ngajak Keke itu nggak bisa. Semua ada aturannya. Kalau dari putusannya kita sedang menerima salinan putusan dan pemberitahuan itu secara resmi dari pihak Pengadilan Negeri Tangerang, tembusannya ya. Pengadilan Tinggi Banten ke Tangerang dia. Tangerang kemudian tembusan kita. Berarti kita masih menunggu proses itu. Iya. Tahu saya batasan waktu itu kan banding itu 1 sampai 6 bulan ya Bang ya. Iya. Mohon maaf ya, aku bukan lawyer, jadi saya hanya mendengarkan 1 sampai 6 bulan. Dan semenjak dikeluarkan putusan itu 14 hari kalau nggak salah. Iya. Bang ya. 14 hari setelah kita menerima pemberitahuan dari PN. Jadi 14 hari itu setelah pihak kami menerima putusan dari PN. Artinya kalau salinan resmi sudah di tangan, belum nyampe ke kami. Jadi kalau salinan resmi sudah di tangan, kita menunggu 14 hari dari situ, gitu loh. Sementara ini kan putusan Pengadilan Tinggi Banten hanya sebatas masih di website. Ya, di website kita bisa lihat, website Mahkamah Agung bisa kita lihat putusan Pengadilan Tingginya. Iya. Iya, kita baca lagi apa isi putusannya itu. Putusan itu Pengadilan Tinggi itu kan menyatakan bahwa si Keke itu anak biologis dari si Rezky Aditya.
secara hukum maka ayah biologis dan anak biologis itu kan mempunyai hak dan kewajiban dia harus bertanggung jawab dia. Akan pernah kami ajukan waktu di pengadilan negeri, tapi dia sendiri yang menolaknya dengan alasan pertama tidak mengenal Bu Weni, tidak ada hubungan hukum, berbagai dalih lah, ya kan, sehingga dia menolak untuk melakukan tes DNA gitu. Bahkan datang ke pengadilan negeri pun tidak dia. Setelah kami melakukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat karena dia tidak mau membuktikan, maka ada prasangka hakim di situ. Prasangka ya orang dituduh kok nggak mau dia membuktikan, berarti tuh. Dan berdasarkan undang-undang pernikahan Ya, undang pernikahan juga. yang sudah direvisi pasal 43 itu di MK. Ya, ayah biologis mempunyai hubungan hukum keperdataan ya. Yang bisa dibuktikan dengan tes ilmu pengetahuan, yaitu tes DNA. Iya. Pihak Mbak Weni ini dimenangkan tanpa tes DNA. Jika si Rizky ragu, silakan. Ya. Ya, tanpa tes DNA. Yang nggak kenal ditinggalin dari kecil, gimana mau kenal, ya kan? Buat anak kecil itu, kenal itu kan artinya dekat, main bareng gitu. Itu ibu pengacara itu lucu juga ya. Ada dia diam-diam ngajak ngobrol anak saya dan diangkat ke media. Tidak bisa omongan anak kecil di bawah umur itu dijadikan pegangan. Dan kita sama-sama tahu Keke ditinggal Reski pada saat umurnya masih balita sekali. Jadi tidak mungkin mengenal Reski dekat secara pribadi, tidak, tapi dia kenal, tahu ya. Kecil sebetulnya ya. Saya mengingatkan lagi kepada Reski Aditya di press conference terakhirnya berbicara tentang atas dasar kemanusiaan. Kami menunggu gitu bahasa dari Reski untuk secepatnya direalisasikan. Cuma nggak suka aja mah, nggak gentlenya Reski itu nggak suka. Terlalu tidak tidak laki-laki sih buat saya. Ya nggak gentle dong Pak. Artinya kalau lu ada masalah, hadapin. Mau di luar menurut lo itu benar atau salah, ya hadapi. Itu semua sudah tahu lah. Kalau ada masalah ya hadapin dulu, di luar ini benar atau tidak. Bersikap jantan itu kan better daripada lo menghilang atau lo bersembunyi di balik tembok. Buat aku ya.